Aceh Tamiang merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian timur Aceh dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini memiliki potensi alam yang memukau, dengan sungai yang mengalir dan dikelilingi hutan tropis. Oleh sebab itu, Aceh Tamiang menyimpan keanekaragaman hayati yang penting untuk pelestarian alam di Indonesia. Hutan mangrove di Aceh Tamiang menjadi rumah bagi tuntong laut. Hewan ini merupakan salah satu spesies kura-kura air tawar dan darat dari 29 spesies kura-kura yang ada di Indonesia. Keluarga tuntong memiliki dua spesies, tuntong laut dan tuntong sungai, serta dominan berwarna coklat muda. Hewan bernama latin Batagur borneonsis ini dahulu mudah dijumpai di pesisir Indonesia, namun sekarang tuntong laut terancam punah. Untuk itulah, Joko Guntoro, pemimpin penelitian dari Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia, tertarik dalam upaya penyelamatan tuntong laut di Rumah Informasi Konservasi Tuntong Laut Seruai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, serta Konun Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2016, tuntong laut termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi dan sudah terancam punah. Spesies ini dulunya tersebar luas di bagian barat Pulau Kalimantan dan pantai timur Sumatera termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Jambi. Namun hasil survei yang dilakukan oleh berbagai organisasi lingkungan, masyarakat, dan pemerintah menyatakan bahwa hewan ini sudah tidak lagi ditemukan di beberapa lokasi habitat aslinya. Memang kalau dari sisi bantaran sungai ya, artinya populasi tuntong ini semakin terancam karena kan bantaran sungai banyak dibuka masyarakat ya, dibuka masyarakat untuk dialihkan menjadi area persawahan, area perkebunan. Jadi banyak tanaman-tanaman vegetasi pinggiran sungai seperti berembang yang sebenarnya itu merupakan salah satu sumber pakan alami tuntong laut itu menjadi habis. Setelah itu juga bahwa tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan pinggir sungai ini kan berperan untuk sebagai tempat si tuntong untuk berjemur. Populasi spesies yang dikenal dengan nama Painted Terrapin ini sempat turun secara drastis akibat beberapa faktor. Di antaranya seperti alih fungsi lahan pesisir dan hutan mangrove, hingga perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan tingginya kegagalan penetasan telur tuntong. Saat bertelur, tuntong menggali pasir di tepi pantai, namun telur-telur ini sering diburu oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Akibatnya tuntong masuk dalam daftar 25 spesies kura-kura terlangka di dunia versi Wildlife Conservation Society dan Turtle Conservation Coalition. Hingga kini Joko bersama Yayasan Satu Cita Lestari yang didirikannya pada 2012 fokus terhadap pelestarian tuntong laut di muara Sungai Pusung Kapal dengan memperlihatkan kelangkaan populasinya. Hasil identifikasi pada 2009 dan 2010 menunjukkan populasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang terutama di Seruai dan Sungai Iu diperkirakan tidak lebih dari 100 ekor. Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia melakukan berbagai kegiatan yang tidak hanya terbatas pada patroli pengamanan. Mereka juga mengadakan upaya pemeliharaan dan pelepasan satwa tuntong laut. Selain itu, mereka kerap menyelenggarakan sosialisasi tentang pelestarian satwa liar dengan melakukan pemantauan populasi serta penelitian genetika. Pada bulan Agustus lalu, yayasan ini berhasil melepas liarkan 1.107 tukik atau anak tuntong laut di muara Sungai Pusung Kapal. Sejak didirikan, yayasan ini telah melepaskan lebih dari 3.200 tukik ke alam bebas. Upaya konservasi mereka mendapat apresiasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh Resort Langsa. Mereka berharap Yayasan Satu Cita Lestari terus bekerja sama dan berkomitmen untuk melindungi tuntong laut dan mengedukasi masyarakat agar tidak memburu satwa yang dilindungi ini. Mereka juga rutin melakukan observasi ke hulu sungai untuk melacak telur tuntong laut hingga malam hari.
Masyarakat sudah cukup peduli ya, karena memang di Tamyang ini, ujung Tamyang ini memang terkenal dengan tuntung lautnya gitu. Jadi masyarakat sudah tahu gitu. Kepedulian masyarakat terhadap tuntong laut juga terus menjadi fokus yang ingin ditingkatkan oleh Rianto, Datuk Penghulu atau Kepala Desa Kuala Pusung Kapal. Ia mengakui bahwa tuntong laut kerap terjerat jaring nelayan. Rianto berharap semakin banyak masyarakat yang peduli dan turut berperan dalam upaya pelestarian tuntong laut ini dengan tidak memburu atau merusak habitatnya. Ia juga mendorong para nelayan untuk lebih berhati-hati dan menghindari penangkapan tuntong secara tidak sengaja. Dengan begitu, masyarakat turut berperan serta mendukung program-program konservasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem. Tuntung laut itu sudah menjadi hewan yang dilindungi yang bakal punah. Jadi kalau dulu ada namanya makanan yang khas yang harus dibuat dari tuntung laut, hari ini yuk kita rubah pakai telur ayam atau telur bebek atau telur yang lain, jangan tuntung laut. Sebenarnya kita berharap ya lebih bagus untuk jenis-jenis tertentu yang spesiesnya terancam punah, dilindungi, ya jangan dipelihara, biarkan mereka dilestari dulu di alamnya, populasinya sudah kembali normal seperti beberapa dekade lalu. Nah itu setelah itu baru dimanfaatkan secara lestari. Keberadaan tuntong laut yang terancam punah akibat perburuan, kerusakan habitat, dan perubahan iklim ekstrim mengingatkan kita akan pentingnya upaya konservasi yang berkelanjutan. Melalui kesadaran dan tindakan bersama, kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat tuntong laut. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Winnie Nenggolan pamit. Sampai jumpa.